Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini telah diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat hadir kembali di kelas 10 TKJA dalam rangka menyambung pertemuan kita dalam mata pelajaran PAI. Kemudian sebelum kita mulai, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian silakan disiapkan oleh ketua kelas. Tempat duduk, siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskan dari lidahku, agar mereka mengerti ucapanku. Amin. Ya, semoga pembelajaran kita pada pagi yang cerah ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira pagi ini siapa yang tidak hadir? Ada semua, Pak. Hadir semua? Alhamdulillah. Kemudian pada pagi ini ada beberapa yang ingin Bapak sampaikan kepada Anda semuanya. Ada manfaat yang dapat kita ambil di dalam mempelajari materi kita pada hari ini. Apa itu manfaatnya? Ada yang tahu? Salah satu manfaatnya adalah kita terbiasa menggunakan atau memakai pakaian muslim dan muslimah. Kalau kita kaitkan dengan dunia sekarang ini, maka banyak kita temukan berbagai macam bentuk model pakaian. Ada yang sesuai dengan syariat Islam, ada yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, saya pahami? Anda semuanya, ini ada 4 kompetensi dasar yang wajib kita penuhi pada pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama 1.5 itu namanya kompetensi sikap spiritual, yaitu peserta didik terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian KD 2.5 yaitu kompetensi sikap sosial. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Seterusnya KD 3.5 yaitu KD pengetahuan, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Dan yang terakhir KD 4.5 yaitu KD keterampilan. Peserta didik menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Baik Ananda, kita lanjut. Bapak sampaikan beberapa indikator pencapaian materi. Yang penting itu adalah indikator 3.51, 3.52, 3.53, 3.54 dan 4.5.1, yaitu KD pengetahuan dan KD keterampilan. Kemudian Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini sehingga kita dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Anda atau peserta didik dapat membaca Al-Quran berupa surat Al-Ahzab ayat 59 dengan tartil. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat meyakini
bahwa berpakaian sesuai syariat Islam adalah tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan bahwa berpakaian sesuai dengan syariat Islam adalah tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya Nabi Muhammad. Kemudian tujuan nomor 4, peserta didik dapat menemukan ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam yang ada dalam surat Al-Ahzab ayat 59 dengan tepat. Jadi dimintanya tepat. Kemudian yang nomor 5, peserta didik dapat menyimpulkan ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam yang sesuai pula dengan surat Al-Ahzab dengan benar. Jadi dimintanya benar. Kemudian terakhir, peserta didik dapat menganalisis makna aurat, makna jilbab, kemudian busana muslim dan muslimah. Dan nomor 7, peserta didik dapat menyimpulkan makna aurat, makna jilbab, dan ketentuan busana muslim dan muslimah. Itu tujuan pembelajaran kita. Kemudian kalau kita kaitkan pembelajaran kita dengan yang lalu, apa pelajaran kita yang lalu? Masih mengenai berpakaian. Kemudian apa manfaatnya? Sudah Bapak sampaikan tadi. Dengan mempelajari tata cara berpakaian sesuai syariat Islam, Anda dapat menggunakannya sehari-hari. Seperti Anda pakai pada hari ini. Yang perempuan pakai jilbab sehingga menutupi bagian-bagian aurat. Yang laki-laki juga demikian. Bisa dipahami? Kemudian mari kita lihat gambar. Ananda perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar yang Bapak download. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Siapa dari Anda yang dapat memberi komentar terhadap gambar yang ada di tayangan ini? Silakan. Ya, gambar yang kanan atas adalah gambar yang telah sesuai dengan syariat Islam. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain yang akan memberikan tanggapan? Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya, gambar kanan bawah yang nomor 3 telah sesuai dengan syariat Islam. Ya, gambar nomor 3 menunjukkan pakaian yang telah sesuai syariat Islam. Jadi terima kasih kepada Ananda yang telah memberi tanggapan gambar yang telah Bapak tayangkan. Dari gambar yang 4 ini, maka kita dapat melihat yang mana sesuai syariat, yang mana belum sesuai syariat. Kita lanjut ya. Bapak akan memberi sedikit penjelasan kepada Anda tentang makna aurat. Ini disesuaikan dengan surat Al-Ahzab ayat 59. Menurut bahasa, aurat berasal dari bahasa Arab. Jelas aurat berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata ara, ya'muru, auran, dan auratan, yang artinya aib, cacat, atau celah, sehingga wajib ditutup. Itu menurut bahasa. Kalau nampak kita akan merasa malu. Sementara menurut Ibnu Majah, aurat adalah kullu ma yastahi minhu wa yas'u sahibahu in yura minhu. Artinya adalah setiap menyebabkan malu dan membawa aib jika pemiliknya, bagi pemiliknya jika terlihat oleh orang lain. Itulah makna aurat. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Aurat perempuan semuanya kecuali wajah dan telapak tangan, baik telapak tangan bagian bawah maupun telapak tangan bagian atas. Oke, bisa dipahami? Bisa. Kemudian yang kedua, poin kedua yang Bapak sampaikan tentang makna jilbab. Selama ini kita tahu jilbab itu hanya berupa kain yang dipakai di atas kepala. Tetapi bukan demikian, makna jilbab dalam kamus bahasa Arab Al-Muhit dinyatakan bahwa jilbab itu seperti sirdap, terowongan. Pernah lihat terowongan? Pernah? Memang. Atau seperti lorong. Pernah lihat lorong? Baik. Apa artinya? Baju longgar yang dipakai oleh wanita sehingga menutup tubuhnya. Itu namanya jilbab.
Kemudian di dalam kamus yang lain menurut Imam Al-Jauhari, jilbab itu adalah kain panjang, kemudian longgar atau disebut baju kurung yang dipakai oleh wanita muslimah. Yang laki-laki disebut muslim, yang wanita disebut muslimah. Oke. Kemudian mari kita lihat materi kita sedikit lagi, yaitu surat Al-Ahzab ayat 59. Siapa yang bisa membacakan surat Al-Ahzab ayat 59? Yang lain menyimak melalui handphone masing-masing. Siapa yang bisa? Silakan. Ya, sadaqallahul azim. Inilah salah satu dalil yang menjelaskan bahwa kita wajib berpakaian sesuai ketentuan syariat. Pengertiannya adalah ya ayuhan nabi, wahai nabi. Berarti perintah ini disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad. Seterusnya Nabi Muhammad menyampaikannya kepada umat manusia. Apa kata Allah? Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan atau memanjangkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ya, demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali karena mereka tidak akan diganggu. Dalilnya pendek, tetapi maknanya panjang atau luas. Ingat, dalam ayat ini hanya dijelaskan tentang wanita. Tetapi menurut tafsiran ulama juga berlaku bagi laki-laki agar berpakaian sesuai syariat Islam. Baik anak-anak semuanya, setelah Bapak jelaskan beberapa konsep penting, tibalah saatnya Anda berkolaborasi di dalam kelompok masing-masing. Bapak bagikan kelompok menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Masing-masing kelompok akan membuat atau mengerjakan namanya LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Ada 2. Ada diskusi dan ada Anda Bapak minta membuat gambar sederhana tentang pakaian muslim dan muslimah. Apa Anda pahami? Baik, kita bagikan ini kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi Bapak berikan waktu kepada masing-masing kelompok untuk menyelesaikan LKPD-nya dengan cara diskusi selama 10 menit. Kemudian merancang gambar sederhana selama 5 menit. Total waktu 15 menit. Ya, silakan. Baca petunjuk LKPD, kemudian Anda kerjakan sesuai petunjuk LKPD. Nanti ada yang tidak jelas, nanti ditanyakan langsung kepada guru.
Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 mau bertanya tentang soal nomor 2 di LKPD. Ya, silakan. Yang soal nomor 2. Yang mana? Tentang cadar. Tentang cadar. Berarti hukum atau gimana? Hukum memakai cadar. Pak. Hukum memakai cadar. Di dalam Islam, hukum memakai cadar itu hukumnya boleh-boleh saja. Artinya ingin pakai boleh, ingin tidak memakai juga tidak apa-apa. Kalau jilbab atau kerudung itu hukumnya wajib. Kalau cadar tidak wajib. Bisa dipahami? Ya, silakan dilanjutkan kegiatan diskusinya. Oke, silakan selesaikan kegiatan kelompok Anda pada hari ini. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah, Ya, oke. Kalau sudah selesai, mari kita lanjut kegiatan pembelajaran kita dengan menampilkan beberapa kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya pada hari ini. Bapak persilakan. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat kelompok kami, gambar di samping ini banyak memiliki perbedaan. Gambar sebelah kanan menunjukkan tata cara berpakaian yang tidak Islami, tidak sesuai dengan kandungan Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Sedangkan gambar kiri telah menunjukkan tata cara berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Baiklah, sampai di sini dulu hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1 meletakkan gambar sederhananya di depan di kertas galeri wall. Oke, itu gambar kelompok 1 berbentuk baju kurung yang sering dipakai oleh wanita muslimah. Silakan lanjut, kelompok yang mana lagi yang ingin tampil, yang berani untuk tampil? Silakan kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil diskusi kami tentang gambar yang B. Salah satu dalil tentang larangan laki-laki memakai emas adalah hadis riwayat Muslim nomor 3897 yang dinilai sahih, yang artinya bapak dari Ali bin Ali Thalib, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangku memakai cincin emas, pakaian sutra. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 untuk meletakkan gambar sederhananya di galeri wall sehingga dapat dilihat oleh kelompok yang lain. Ya, ini gambar baju jubah. Jubah dapat dipakai oleh laki-laki atau dapat dipakai oleh perempuan. Jadi hasil kerja kelompok 2 menyebutkan bahwa laki-laki dilarang memakai emas. Kenapa? Karena ada hadis riwayat Muslim yang dinilai sahih. Sahih ini adalah bisa dipedomani untuk menjadi hukum syariat. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian kelompok yang lain silakan tempelkan gambar Anda di depan. Kelompok 4 dulu silakan, boleh. Kelompok 4 membuat gambar baju gamis. Gamis dipakai oleh perempuan atau laki-laki? Perempuan. Kelompok 3 silakan, gambar Anda diletakkan di depan. Iya, gambar busana laki-laki. Oke, baik Anda semuanya. Semua kelompok sudah memamerkan gambar Anda yang ada di galeri ini. Mari kita lihat sama-sama. Ini kelompok 1. Gambar apa ini? Gambar busana muslimah berupa baju kurung. Tidak ada yang nampak kecuali tangan dan wajah. Kemudian kelompok 2 membuat gambar baju jubah. Juga longgar, tidak sempit, sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 59. Kemudian kelompok 3 membuat busana baju laki-laki muslim. Juga demikian menutup aurat, tidak ada nampak lututnya. Dan terakhir gambar kelompok 4 berupa gamis bagi wanita muslimah, longgar, tidak menampakkan aurat, yang nampak hanya sepatunya saja. Bisa dipahami semua Anda? Inilah inti dari ayat ini, surat Al-Ahzab ayat 59 tentang berpakaian muslim dan muslimah. Ini hasil diskusi kita pada hari ini. Ada nggak yang Anda ingin tanyakan kepada Bapak? Silakan. Ya Pak. Ya, silakan. Saya sering melihat bahwa laki-laki sering memakai celana di atas mata kaki. Ya. Apa hukumnya Pak? Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali. Hukum bagi laki-laki yang memakai celana di atas mata kaki, hukumnya adalah sunnah. Kenapa sunnah? Karena Rasul mengajarkan kepada kaum laki-laki supaya celana atau gamisnya di atas mata kaki. Ya, ini sesuai dengan hadis Muslim yang dinilai sahih. Contoh lain, ketika kita sholat, kita pasti menggulung celana supaya menampakkan mata kaki. Ingat, itu bagi laki-laki, tidak berlaku bagi perempuan. Jelas semuanya pelajaran kita pada hari ini? Jelas, alhamdulillah. Jadi sebelum kita lanjut, Bapak ingin bertanya kepada Anda semua. Kita diskusi sudah, kemudian membuat gambar sederhana pun sudah. Kira-kira menurut pendapat Ananda bagaimana metode kita hari ini? Apakah dapat Ananda pahami? Dapat? Ini dapat? Yang itu dapat? Paham. Kemudian berikutnya, sebelum kita tutup, Bapak nanti memberikan hormat penilaian diri kepada Ananda supaya Ananda isi sesuai dengan tema kita masing-masing. Kemudian yang kedua, untuk pertemuan kita berikutnya, Bapak akan memberikan ulangan harian atau penilaian harian.
Bisa dipahami? Sama. Mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan sebuah kesimpulan yang besar bahwa Islam telah mengatur semuanya kepada manusia termasuk urusan pakaian. Tidak bisa sembarangan berpakaian. Kita harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan tuntunan hadis Nabi Muhammad SAW. Oke, sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi nanti di pertemuan berikutnya dengan materi masih seputar berpakaian secara Islam, tetapi menurut Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Oke, mari kita tutup sekali lagi supaya pembelajaran kita berkah dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Anda sehat selalu dan bisa lagi bertemu nanti di pertemuan berikutnya. Amin. Apa tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.